Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sore yang mulia ini. Kembali kita bermajelis ilmu, bersama-sama kita mempelajari fikih wanita, khususnya terkait dengan fikih puasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada syarat wajibnya puasa Ramadan. Demikian poin selanjutnya terkait dengan kapan masuk bulan Ramadan. Selanjutnya terkait dengan niat. Ya, niat berpuasa, di mana puasa wajib dan puasa sunnah dibedakan. Puasa wajib harus berniat dari sebelum masuk waktu subuh. Ya, sebelum masuk waktu subuh sudah harus berniat. Adapun puasa sunnah maka boleh berniat di pagi harinya selama belum makan dan minum, ya. Di pagi hari jam 6 berniat puasa Senin Kamis misalnya, boleh tidak ibu-ibu sekalian? Boleh, ya, karena puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa membayar kafarah, membayar qada Ramadan, ini semuanya puasa wajib, maka harus sudah berniat sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh. Ini perbedaan, ya, perbedaan antara puasa fardu dengan puasa sunnah. Saudari-saudari rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum subuh, maka ia tidak memiliki puasa. Ia tidak mendapatkan puasa. Barang siapa yang tidak berniat atau belum berniat sebelum subuh, maka ia tidak memiliki puasa. Ini khusus puasa apa tadi? Puasa wajib, ya, puasa fardu harus niat sebelum subuh. Bagaimana dengan yang berniat di awal Ramadan, ya?
kalau dari perkiraan ataupun hisab, nanti Ramadan ini tanggal berapa April ibu-ibu sekalian? Tanggal 2 ya insyaallah. Berarti tanggal 1 malam setelah maghrib itu sudah masuk 1 Ramadan ya. Kalau nanti pengumuman memang sama ya, antara hisab dengan sidang isbat sama, maka berarti puasanya sama ya. Ini maka di malam tanggal 1 Ramadan seorang berniat puasa untuk 1 bulan penuh. Bagaimana yang seperti ini? Boleh tidak? Boleh ya. Ya, para ulama berbeda pendapat apakah boleh seperti itu, ataukah setiap malam, setiap sebelum subuh harus berniat. Ya, pendapat yang lebih kuat insya Allah boleh di awal malam pertama Ramadan kita sudah berniat untuk berpuasa penuh bulan Ramadan. Ya, setiap malamnya tinggal mengulang lagi niatnya. Ya, setiap malamnya sebelum subuh, paling lambat sebelum subuh, walaupun 5 menit 2 menit sebelum subuh ya, minimal ya sebelum adzan subuh sudah berniat. Ya, ini kalau sudah berniat puasa untuk 1 bulan Ramadan, maka setiap malamnya disunnahkan untuk mengulang kembali niatnya. Ya, ini ya saudari-saudari rahimakumullah terkait dengan niat ya. Baik, poin selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita berbicara tentang udzur, bolehnya tidak berpuasa. Ya, siapa saja yang boleh tidak berpuasa atau bahkan harus tidak berpuasa? Yang pertama, seorang yang sakit dan lanjut usia. Ya, seorang yang sakit dan sudah lanjut usia, sudah sepuh ya, yaitu sakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Karena sakit ada 2 macam, ada sakit yang memang sudah tidak ada harapan sembuh, ada sakit yang ada harapan sembuh. Apa bedanya di antara keduanya? Kalau masih ada harapan sembuh, ya maka ia mengganti puasa tersebut dengan qadha, mengganti puasa. Adapun yang sudah tidak ada harapan sembuh, bagaimana mengganti puasa tersebut? Dengan membayar fidyah. Ya, kalau yang sakit biasa ya, artinya biasa, insya Allah nanti sembuh, mungkin 3 hari 5 hari sembuh, masih ada harapan sembuh, maka boleh tidak berpuasa karena tidak mampu, karena sakit. Tapi ketika nanti di luar Ramadan sudah sehat kembali, maka wajib mengganti puasa, wajib mengqadha. Kecuali tadi yang sakit sudah tidak ada harapan sembuh, ya, atau yang kedua tadi sudah lanjut usia, sudah sepuh ya, sehingga tua yang sudah tidak memungkinkan untuk berpuasa, ya, maka boleh tidak untuk tidak puasa ibu-ibu sekalian. Ya, umur 80 tahun, 90 tahun, walaupun ada yang masih kuat, silahkan boleh berpuasa.
Tapi kalau di umur 80, 85, 90 sudah keberatan untuk puasa, pripun puasa tidak? Ya, tidak. Boleh tidak puasa. Kemudian digantikan dengan apa? Membayar fidyah. Ini tadi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat, puasa itu hanya waktu sebentar, ya, artinya 30 hari, 29 hari, waktu yang tidak lama. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin, maka barang siapa yang sakit atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti di hari lain di luar Ramadan. Ya, ini demikian juga di ayat setelahnya, wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, barang siapa yang sakit atau bepergian jauh, maka gantilah puasa tersebut di hari lain di luar Ramadan. Dan batasan sakit yang membolehkan seorang tidak berpuasa itu sakit yang memberatkan kalau diwajibkan berpuasa. Di antara hak muslim dengan muslim yang lain, idza maridha fa'udhu, ya, jika saudara muslim sakit maka jenguklah. Itu yang sakit seperti apa, ibu-ibu? Ya, yang sakit artinya sampai tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas. Ya, kalau biasa salat di masjid, sakit yang sampai tertahan tidak bisa salat berjamaah di masjid, maka itu yang kita jenguk. Tapi kalau sakit dan masih bisa sholat berjamaah di masjid, ya, maka ini tidak termasuk di dalam hadis tadi, karena masih mampu keluar masuk rumah, mampu beraktivitas walaupun pusing, mungkin sakit perut, mungkin demam. Nah, itu juga sama dengan puasa tadi. Ya, pusing, sakit perut, demam, tapi masih bisa aktivitas, maka tetap puasa. Tapi kalau sudah merasa berat, ya, kalau melanjutkan puasa itu tambah sakit, silahkan. Anda sedang sakit maka boleh tidak berpuasa. Pripun jelas ibu-ibu sekalian batasan sakit yang boleh tidak puasa? Sakit yang membuat seorang merasa berat kalau harus puasa. Ya, ini. Adapun yang tidak ada harapan sembuh atau sudah lanjut usia tadi, ya, maka ia tidak mengganti puasa, tapi wajib baginya fidyah. Ya, apa itu fidyah? Yaitu mengeluarkan makanan pokok atau memberi makan fakir miskin. Jadi boleh dengan bahan mentah. Kalau yang biasa kita makan itu nasi, ya, jadi bahan mentahnya apa? Beras, ya. Jadi membayar fidyah boleh mengeluarkan beras, boleh mengeluarkan nasi yang sudah sepaket dengan lauk dan sayur ataupun buah yang biasa kita makan, atau lebih baik dari yang biasa kita makan. Satu harinya beras berapa kilo, ibu-ibu sekalian? Setengah takaran zakat fitrah, ya. Setengahnya takaran zakat fitrah. Zakat fitr berapa? 2,5 kilo. Setengahnya berapa?
1/4 ya, 1,25. Jadi untuk satu hari kita mengeluarkan beras berapa? 1,4 kilo ya. Itu dengan beras ya. Kalau mau ditambahkan dengan lauk mentah silahkan, mungkin ditambahi telur ya, mungkin ada tahu tempe, silahkan, itu lebih baik. Seandainya beras saja itu sudah cukup. Kalau pengen mateng, boleh tidak? Boleh, sekali santap sudah cukup mengenyangkan. Jadi takarannya untuk satu hari itu, untuk satu orang makan kenyang. Ya, berarti kalau nasi kotak ya nasi kotak yang nasinya cukup ya, jangan mak telenik ya, tapi nasinya yang cukup lah ya. Kalaupun dimakan yang badan gede, yang mungkin perutnya lebar, ya masih tetap mengganjal, cukup ya. Walaupun kalau sekarang banyak yang diet ya, nasi malah ditinggal ya. Tapi umumnya adalah masih makan nasi ya. Jadi kalau yang mateng itu lengkap ya dengan lauknya. Kalau biasa dengan sayur, dengan sayurnya, mungkin ada buah, ada kerupuk kalau mau dilengkapi. Yang biasa kita makan ada nasi, ada lauk, ada sayur, rata-rata demikian ya. Mau ditambah kerupuk, mau dengan buah, alhamdulillah lebih baik. Ya insya Allah jelas ya. Jadi boleh kita keluarkan mentah, boleh kita keluarkan matang ya, dalam keadaan siap saji, siap santap. Ya, ini kita keluarkan kapan ibu-ibu sekalian? Ya, kalau memang yang ini tadi sudah sakit, tidak ada harapan sembuh, atau sudah tua yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka ada 3 pilihan. Ya, pas sebelum masuk Ramadan langsung dikeluarkan 30 hari di awal ya, sebelum masuk Ramadan, atau di awal hari Ramadan dikeluarkan untuk berapa? 30 hari. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, setiap hari dikeluarkan. Ya, setiap hari mengeluarkan untuk paket satu orang tadi ya, baik mentah maupun mateng ya. Kalau nasi kotak ya 1 dus misalnya. Kalau mentah dengan tadi beras dikasih lauk mentah atau bahan-bahan mentah tambahannya, silahkan 1/4 kilo. Setiap hari keluarkan, setiap hari keluarkan, demikian sampai selesai Ramadan. Boleh diakhirkan setelah selesai Ramadan. Ya, setelah selesai 30 hari, atau kalau Ramadan 29 hari, setelah selesai 29 hari baru kemudian dikeluarkan semuanya 30 hari. Dikeluarkan semuanya 29 hari. Ini yang berhak mendapatkan fidyah tadi siapa ibu-ibu sekalian? Fakir miskin ya. Jadi teknisnya boleh tadi ya, bahan mentah tadi, beras itu kita berikan untuk satu orang miskin, misalnya dikasih untuk 5 hari misalnya, boleh tidak? Boleh. Atau bahkan semuanya 30 hari semua dikasihkan satu orang, boleh tidak? Boleh. Atau dengan tadi, dengan siap santap tadi diundang ya, dengan cara diundang. Fakir miskin kalau punya tanggungan 30 hari diundang 30 orang, diundang ke rumah kemudian makan ya. Boleh prasmanan, boleh kotak, silahkan, yang jelas sekali makan kenyang ya, cukup dengan takaran minimal seperti itu. Atau dengan nasi kotak diantar ke rumah, boleh tidak? Boleh juga. Monggo, mana yang ya lebih layak, lebih pas ya. Kalau diundang malu-malu
atau merasa tidak enak misalnya, ya mending diantar saja. Satu rumah suami istri ada 2 anak misalnya, dikasih 4 kotak misalnya, ya 4 dus 4 box, silahkan. Ya mudah-mudahan ini jelas untuk membayar fidyah ya, karena ini sering kita dapati, mungkin ya keluarga, mungkin orang tua, kakek nenek ya yang sudah tidak mampu berpuasa, maka membayar fidyah. Taib, selanjutnya yang kedua, kalau tadi sakit dan yang pertama tadi sakit dan tua atau lanjut usia. Yang kedua karena sebab safar. Boleh tidak berpuasa karena sebab apa? Safar, bepergian jauh, yaitu dengan jarak kurang lebih berapa? 80 km. Jarak tempuh kurang lebih 80 km, maka sudah disebut safar. Kurang sedikit ya, 70 kilo, 80 kilo, 90 kilo, itu sudah disebut safar. Ya tadi awala safarin, atau sedang safar, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka diganti di hari lain di luar Ramadan. Dan safar yang boleh membatalkan puasa itu safar yang baik, minimal safar yang mubah. Kalau safarnya untuk bermaksiat, boleh tidak membatalkan puasa? Tidak boleh, karena pada asalnya ini keringanan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Ya, maka safar yang mubah atau tadi safar yang baik ya, untuk umrah, untuk haji, untuk menjenguk keluarga di luar kota misalnya, silaturahmi, ini safar yang baik. Atau safar yang mubah ya, matur nuwun. Safar yang mubah tadi seperti untuk berdagang, untuk ya cari barang di luar kota. Maka yang seperti itu boleh tidak kulaan barang di luar kota dan jarak tempuh kurang lebih 80 kilo atau bahkan lebih dari itu. Boleh tidak di Ramadan tidak berpuasa? Boleh, karena safar. Ya, ini. Adapun kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, tetap puasa atau boleh membatalkan, atau lebih baik membatalkan ketika safar, mana yang lebih baik ibu-ibu sekalian? Iya, bagi yang kuat, merasa mudah, maka puasa lebih baik. Iya, tapi kalau ternyata ia merasa berat, ya kalau puasa itu terasa sangat berat karena sedang safar, maka membatalkan lebih baik. Ya, membatalkan puasa itu lebih baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, dahulu kami safar bersama Nabi, maka yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, demikian yang tidak berpuasa pun tidak mencela yang berpuasa. Artinya apa tadi? Yang merasa ringan dengan puasa silahkan puasa, kalau merasa berat maka silahkan batalkan puasa. Khusus untuk siapa tadi? Khusus ya, khusus untuk yang sedang safar ya, khusus untuk yang safar. Maka mana yang lebih mudah itu yang diambil. Di dalam riwayat disebutkan Rasulullah melihat seorang yang berpuasa sampai kemudian dipayungi karena saking panasnya,
udara. Ya, maka orang-orang kumpul ya, mengelilingi orang ini yang sedang puasa sampai tepar ya, sampai lemes, kemudian dipayungi. Maka Rasulullah SAW melihatnya kemudian bersabda, laisa minal birri asyam fis safar. Rasulullah bersabda, tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika sedang safar. Jadi ini ada keringanan, ada kemudahan. Yang memang merasa berat untuk berpuasa ketika safar, maka boleh tidak berpuasa. Bahkan yang sangat keberatan dengan puasa, memaksa untuk tetap berpuasa, sah puasanya, tapi itu meninggalkan yang lebih utama. Karena memang kalau berat lebih utama membatalkan. Ya, lebih utama untuk membatalkan puasa. Ya, jadi kalau bareng-bareng di mobil safar dari sini ke Solo, dari sini ke Semarang, dalam satu mobil ada yang puasa, ada yang tidak, pripun, boleh tidak seperti itu? Boleh ya, alhamdulillah. Kita sudah pelajari tadi ya. Kata sahabat Anas tadi, kami yang berpuasa tidak menyalahkan yang tidak puasa, kami yang tidak puasa juga tidak menyalahkan yang puasa. Artinya sama-sama menghormati, karena sesuai kemampuan masing-masing. Yang merasa ringan untuk tetap puasa, silahkan lebih baik puasa. Yang merasa berat kalau harus puasa, silahkan batalkan puasa. Ya, dan mulai boleh membatalkan puasa itu kapan, ibu-ibu sekalian? Kalau sudah meninggalkan tempat kita, sudah meninggalkan kota. Kita di Jogja, sudah masuk di mana? Magelang, sudah masuk di Klaten, sudah masuk di Purworejo, ya sudah keluar dari Jogja, maka berlaku hukum safar ya. Tapi kalau masih di rumah, ya, wah ini sudah mau berjalan, mending sarapan dulu misalnya. Jangan ya, karena belum berlaku hukum safar, masih di rumah. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, sebab selanjutnya boleh tidak berpuasa itu, atau bahkan wajib tidak berpuasa yang sedang haid dan nifas. Ya, wanita yang sedang haid dan nifas maka tidak boleh berpuasa. Ya, diharamkan untuk berpuasa. Seandainya tetap berpuasa bagaimana? Ya, bahkan berdosa ya, tidak sah puasanya dan berdosa, tidak boleh. Wanita yang sedang haid, sedang nifas tidak boleh berpuasa. Rasulullah bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita yang sedang haid maka tidak sholat dan tidak puasa? Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Namun bagi yang meninggalkan puasa karena haid, karena nifas, maka wajib untuk menggantikan puasa tersebut di luar Ramadan. Ya, karena sebab haid dan nifas. Kata ibunda Aisyah, kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan mengganti sholat. Ya, ternyata untuk sholat tidak diqadha, adapun puasa Ramadan diqadha ya. Mengapa ini berbeda? Kalau kita lihat dari sisi hikmahnya, kenapa berbeda? Ya, memang kata Aisyah, seperti itu kami diperintahkan Rasulullah. Kalau puasa kami diperintahkan untuk mengganti puasa yang kami tinggalkan ketika haid dan nifas. Adapun sholat kami tidak diperintahkan mengganti. Artinya kalau dari sisi dalil apa adanya dari Nabi SAW, memang dibedakan antara puasa dengan sholat. Kalau kita bicara hikmahnya, tentu
ya sangat mudah buat ibu-ibu ya. Kalau misalnya datang bulan itu 7 hari misalnya, sehari sholat fardu berapa kali? 5 kali. 5 kali 7 berapa? Ya 35. Mengganti sholat 35 sholat itu berat tidak? 35 loh. Kalau satu sholat 2 sholat masih ringan ya, berat ya. Maka alhamdulillah hikmahnya sholat jangan diganti. Alhamdulillah. Sering kita dapati yang selesai sholat kemudian sholat lagi, iya, sholat duhur, setelah selesai berdiri sholat duhur lagi, sholat asar seperti itu. Ini ada tuntunannya tidak ibu-ibu sekalian? Tidak ya, alhamdulillah. Kalau harus setiap sholat 2 kali bahkan 3 kali sholat itu sangat berat, dan Islam tidak menyulitkan kita semuanya. Ya, oleh karenanya apa yang terjadi di masa yang lalu cukuplah kita dengan beristighfar, cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubah tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya. Taib, yang terakhir, yang boleh tidak berpuasa yang sedang hamil dan menyusui. Yang sedang hamil dan atau menyusui. Ya, wanita yang sedang hamil boleh tidak berpuasa. Seorang ibu yang sedang menyusui boleh tidak berpuasa. Nanti di luar Ramadan mengqadha, ya, mengganti. Kalau sudah sampai di Ramadan berikutnya ternyata tidak mampu, ya, tidak mampu untuk mengganti, maka cukup dibayar dengan fidyah, ya. Jadi pada asalnya itu mengqadha, tapi kalau tidak mampu, benar-benar tidak mampu, karena terkadang jarak kelahiran hanya 2 tahun, 1,5 tahun, ya. Hamil lagi, menyusui, belum selesai hamil lagi, ya. Ya, untuk yang kuat, yang strong, ya nggak apa-apa ya, masya Allah, monggo ya, masing-masing tahu mana, ya. Ya, luar biasa yang sampai punya putra putri sampai 10, sampai 12, sampai ke-11an. Ya, ada teman-teman yang sampai punya putra 11, ya, putra putri 11, masya Allah. Ya, tadi memang jarak hampir 2 tahun sekali atau 1,5 tahun sudah, ya, sudah lahir lagi, masya Allah. Maka yang seperti itu kesempatan untuk membayar, untuk mengqadha ini sangat sulit, ya. Maka kalau tidak mampu mengqadha, Islam ini mudah, boleh digantikan dengan apa? Dengan fidyah. Karena pada awalnya antara puasa dengan fidyah itu pilihan. Awal syariatnya puasa itu boleh memilih antara membayar fidyah atau puasa. Di awalnya seperti itu. Sebelum kemudian diwajibkan puasa. Yang tidak mampu baru membayar fidyah. Tapi kalau lihat awal disyariatkannya puasa, puasa itu pilihan antara puasa atau membayar fidyah. Oleh karenanya fidyah ini benar-benar menggantikan kedudukan puasa. Yang memang tidak mampu, silahkan bayar fidyah. Ya, ini saudari-saudari para bunda rahimakumullah. Innallaha wada'a 'anil musafir syatras shalah was-shaum wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi seorang musafir untuk membatalkan puasa, untuk tidak berpuasa, dan salatnya setengah salat. Zuhur 4 rakaat menjadi 2, asar 4 menjadi
2. Isya juga 4 rakaat menjadi 2 rakaat untuk musafir. Wa anil hubla wal murdi, demikian yang sedang hamil dan sedang menyusui, maka boleh tidak puasa, digantikan di luar Ramadan. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa hukum terkait dengan siapa saja yang boleh tidak berpuasa, ya, khususnya tadi yang haid dan nifas, kemudian yang sedang hamil, ya, sedang menyusui atau sedang sakit, ya, sakit yang tadi dengan batasan sakit yang membuat seorang berat untuk puasa, atau safar. Ya, tambahan untuk safar tadi, kalau safarnya dengan niatan untuk membatalkan puasa, boleh tidak? Suami istri, ayo kita safar saja biar kita tidak puasa, boleh tidak? Pengantin baru, ayo kita safar saja, kita boleh kok tidak puasa, boleh tidak seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Ya, karena itu mempermainkan hukum Allah, ya. Tapi kalau memang pengantin baru dan ada kebutuhan dari Jogja, ada kebutuhan mau ke Semarang, kemudian safar, silakan. Setelah keluar dari Jogja batalkan puasa karena safar, boleh tidak puasa. Yang jadi catatan tadi kalau memang safarnya dalam rangka untuk membatalkan puasa, ini yang tidak boleh. Para bunda rahimakumullah, kalau, ya, para bunda sedang datang bulan, kemudian setelah masuk waktu subuh sudah bersih, bersihnya setelah subuh, pripun ini, puasa atau tidak? Ya, subuh jam 4:30, ternyata panjenengan bersih jam 5, jam 5 bersih, puasa tidak? Sudah lewat waktunya. Adapun puasa dan tidaknya para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan memuliakan hari tersebut tetap puasa, sebagian, dan ini yang lebih kuat, tidak wajib puasa karena sudah lewat waktunya, ya. Dan para bunda yang sedang tidak puasa tadi karena datang bulan atau karena sedang nifas, ketika makan dan minum hendaknya sembunyi-sembunyi, ya. Hendaknya sembunyi-sembunyi, artinya jangan ditampakkan, ya, yang lain yang sedang puasa malah nanjake gitu, ya. Ya. Jadi berusaha, apalagi anak-anak yang berlatih puasa, ya, wah, ibu enak bebas makan minum, ya. Jangan tunjukkan, ya, tidak kelihatan kalau makan minum walaupun memang ibu sedang haid, sedang nifas. Ya, jangan sampai tampak di keluarga, apalagi anak-anak, ya. Kalau suami insya Allah nggak apa-apa, ya, tapi kalau anak-anak, ya, sebaiknya demikian. Maka ini juga berlaku untuk restoran, ya, warung makan. Bagaimana kalau masih tetap buka? Boleh tidak di siang Ramadan? Iya, tapi, ya, tertutup, ya, jangan sampai terlihat tertutup. Memang kan ada yang sedang menyusui, ada yang sedang hamil, ada yang sedang haid, nifas, memang ada udzur. Mau belanja, ya boleh, tapi jangan terang-terangan, ya, jangan terlihat oleh yang lain yang sedang puasa, karena ini syiarnya sedang puasa, syiar di dalam Islam, maka jangan sampai diterjang itu. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, kalau sedang puasa sebelum maghrib ternyata datang bulan, ya, jam 5 tinggal setengah jam azan, ternyata datang bulan. Ini datang bulannya kalau memang sudah terlihat darah, ya, memang batal puasanya. Tapi kalau baru mules-mules, pripun? Tapi belum ada,
maka tetap sah puasanya, karena belum tandanya haid itu dengan terlihat darah ya. Kalau belum terlihat maka masih tetap suci, masih sah puasanya. Atau yang sedang hamil, ibu yang sedang hamil kemudian ada bercak-bercak kemerahan atau kecoklatan, ini bagaimana puasanya, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Bukan haid, bukan darah haid, itu bercak ya. Iya, jadi tetap lanjutkan. Bagaimana dengan sebelum kelahiran? Iya, kalau keluar darah memang itu pas sebelum melahirkan, itu sudah dianggap nifas, sudah dianggap ya. Kalau itu bersambung, mungkin sehari sebelum melahirkan memang sudah mulai terlihat ya bercak-bercak, mengalir sedikit ya darah, maka itu sudah dianggap nyambung dengan nifas ya, maka itu sudah tidak puasa. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan lahiran, maka itu dianggap darah biasa, kalau itu bukan darah haid ya. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa hukum terkait dengan yang ibu-ibu yang sedang puasa. Kalau bersih sebelum subuh namun belum sempat mandi, bagaimana puasanya, sah tidak? Mandinya setelah subuh, bersihnya sebelum subuh, kemudian niat puasa, tapi belum sempat mandi bersih, mandi selesai dari haid, sah tidak? Sah ya. Jadi karena sudah posisi suci, sudah selesai dari haid, dan tandanya sudah kita bahas bersama, apakah dengan ia kering, kalau dimasukkan kapas ya itu sudah kering, atau ada qussatul baydha ya, ada cairan bening, itu tanda sudah selesai dari haid. Maka walaupun belum sempat mandi, maka tetap berpuasa dan puasanya sah, tidak masalah. Sama dengan yang berkewajiban mandi junub ya, mandi besar. Adzan subuh belum sempat mandi, pripun ibu-ibu? Sah tidak puasanya? Alhamdulillah tetap sah ya. Ya sunnahnya bersegera ya. Sunnahnya segera suci, segera mandi. Ini. Tapi kalau belum sempat kemudian mandinya setelah adzan subuh, ya tidak masalah. Boleh, tetap sah puasanya. Ya, taib. Ini satu lagi ya, terkait dengan berhubungan di siang Ramadan ya, suami istri berhubungan di siang Ramadan. Ini boleh tidak? Kalau ibu dipaksa bagaimana? Enggak mau. Ya, dalam fikih sampai dibahas ya, di dalam fikih, kalau ibu tidak mampu menolak benar-benar karena wanita lemah ya, dipaksa suami, maka yang batal itu suami. Ibu tidak, karena dipaksa ya, tapi bukan ridho ya. Kalau sama-sama ridho, dua-duanya kena tadi puasa 2 bulan. Kafarahnya itu ada 3 ya. Pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, maka puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa, mungkin badan lemah, mungkin sibuk dengan pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan misalnya, maka gantinya apa? Memberi makan 60 orang miskin, fakir miskin yang tadi. Berarti 60 dus ya, 60 bok kalau itu makanan siap saji. Kalau makanan mentah ya tadi ya, dengan beras tadi. Untuk berapa? 60 ya, fakir miskin kalau tidak mampu puasa ya. Jadi tetap dijaga tadi ya, jangan sampai dia terjatuh dalam perkara yang itu tidak boleh dilarang ketika sedang puasa.
Tapi demikian para bunda rahimakumullah, ya, beberapa poin siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Kita faham dengan ini semuanya menjadi mudah buat kita. Ternyata Islam agama yang mudah, Islam agama yang sesuai dengan fitrah kita semuanya. Tidak ada yang menyulitkan, tidak ada yang memberatkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Ya, jadi ada 6 tadi, ya, 6 orang atau 6 golongan yang boleh tidak berpuasa. Yang sakit, yang safar, yang haid, yang nifas, ya, kemudian yang menyusui atau yang hamil, ada 6 ya. Tayyib, para bunda dipersilakan, mungkin banyak pertanyaan ya, apalagi Jin. Oh, sudah ada, alhamdulillah. Nah, ini dengan kotak pertanyaan ya, jadi banyak ini pertanyaannya, Masya Allah. Secara umum saya jawab ringkas-ringkas ya. Menurut pengetahuan saya, besarnya fidyah itu 6 on beras untuk perharinya. Bagaimana kalau sudah terlanjur membayarnya dengan 6 on ya per hari? Tayyib, ini perbedaan di dalam fikih ya, antara setengah so' ya, setengah so' atau seperempat so'. Memang ada dua pendapat. Memang ada dua pendapat. Ya, fidyah itu dengan seperempat so'. Kalau tadi 2,5 kilo itu 1 so'. Zakat fitrah itu 1 so', 2,5 kilo. Iya, 2,5 kilo. Kalau setengahnya tadi 1/4. Kalau seperempatnya berapa? 1/4 bagi 2. Iya, 6, dikit ya. 6 on lebih sedikit. Ya, kalau 6,5 sudah jelas itu lebih ya. Memang ada dua pendapat tadi. Artinya apa? Wallahu alam. Pendapat yang lebih kuat tentu ya, lebih besar manfaatnya kalau tadi pakai setengah so' ya, 1/4 kilo untuk 1 harinya. Bagaimana dengan yang sudah berlalu? Insya Allah tetap sah ya, tetap kita sudah selesai menunaikan. Sebagian ulama menguatkan bahwa ya fidyah itu dengan 1/4 so' tadi, 6 on lebih sedikit tadi ya. Tapi wallahu alam ya, ini masing-masing ada dalilnya ya. Kalau saya secara pribadi ya lebih menguatkan yang 1/4 tadi, karena jelas ya manfaatnya jauh lebih banyak ya untuk yang menerima, untuk fakir miskin. Buat kita yang mengeluarkan insya Allah tidak berat ya. Untuk 1 kilo sekarang, 1 kilo beras berapa harganya ibu-ibu? 10.000 ya anggap ya, atau yang agak bagus 11-12 ya. Jadi kalau 1/4 berapa? Kurang lebih 15.000 ya, atau mungkin tidak sampai. Ya, alhamdulillah, insya Allah tidak memberatkan. Taib, bagaimana jika lupa niat puasa Ramadan dari malam hari? Apakah puasanya sah? Para bunda rahimakumullah, niat itu al-qasdu ala fi'li syai'. Niat itu keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Al-azm ala fi'li syai', yang namanya niat itu keinginan kuat di dalam hati untuk mengerjakan sesuatu. Itu sudah disebut niat. Walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak dibatin, walaupun tidak dibisikkan, itu sudah disebut niat. Taib, misalnya tadi ya, ibu-ibu tadi sebelum berangkat mungkin mandi dulu je. Apa niatnya mandi? Ya karena mau pengajian je, mboten. Nah, berarti ada niatnya. Ya, setelah mandi berpakaian kemudian keluar rumah. Kenapa keluar rumah?
Ya, itu semua niat namanya. Keinginan kuat di dalam hati itu sudah disebut niat. Karena itu untuk membedakan. Ya, kalau ada kewajiban mandi besar misalnya, tadi sebelum berangkat ke sini niatnya mandi besar atau mandi untuk bersih-bersih karena mau pengajian. Apa niatnya? Ya, itu yang kuat di dalam hati. Oh, saya niatnya mandi besar misalnya, jelas ada di dalam hati. Atau niatnya ternyata untuk mandi bersih, ya, untuk mandi bersih badan karena mau pengajian, padahal punya kewajiban mandi besar misalnya. Berarti mandi besarnya sudah hilang belum? Sudah terangkat belum? Belum, karena tidak ada niat. Mandinya mandi biasa, mandi untuk bersih-bersih saja, berarti masih punya kewajiban untuk mandi. Seperti itu. Jadi sesuatu yang besar di dalam hati untuk mengerjakan sesuatu itu sudah disebut niat. Sehingga niat tetap harus ada, tapi jangan sampai was-was. Ya, kalau di malam Ramadan kemudian bangun untuk sahur, kira-kira mengapa sahur? Apa jawabannya? Karena mau puasa. Itu sudah include, ya, sudah masuk niatnya. Kenapa makan malam? Jam 3:30 kok makan? Ngapain? Mau puasa besok. Itu sudah niat, walaupun tidak ditandes-tandeskan di hati, ya. Itu sudah niat. Walhamdulillah. Jadi setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita itu semuanya ada niatan. Ya, bahkan seperti ini, panjenengan ada yang duduk di depan, ada yang di belakang, ada yang di samping, ada yang di tengah, ada niatnya tidak? Ya ada. Kenapa di depan? Ya, karena biar jelas. Kenapa di depan? Oh, sudah habis yang di belakang. Ada niatnya. Kenapa di pinggir? Ya, kalau mau ke depan sudah nggak enak, harus melewati yang lain misalnya. Ada niatnya pasti. Ya. Jadi segala sesuatu alhamdulillah itu di dalam hati kita pasti ada niatnya. Ya, oleh karenanya tadi lupa tidak niat puasa insya Allah jarang, ya. Kecuali orang yang sedang sibuk sekali pikirannya dengan sesuatu sampai tertidur malam, bangun setelah subuh, lah mungkin nggak ada niatan sama sekali. Nah, seperti itu tidak sah puasanya karena tidak pakai niat. Kecuali sudah niat di awal untuk satu Ramadan, sekalian niat satu kali di awal. Di awal Ramadan sudah niat untuk 1 bulan berpuasa, itu sudah cukup. Kalau mau diulang setiap malamnya itu lebih baik. Yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi demikian, Allah Ta'ala a'lam. Wanita yang hamil dan menyusui yang tidak puasa Ramadan, apakah wajib membayar fidyah dan mengqadha, ya? Ini para ulama berbeda pendapat, ya. Sebagian merinci. Ya, apa rinciannya? Kalau tidak puasa karena khawatir dengan janin di perut, padahal kalau puasa mampu, tapi karena khawatir di janin, ya, takut, ya, tidak sehat, kemudian tidak puasa. Kenapa tidak puasa ibu yang menyusui? Kasihan anaknya, padahal kalau puasa kuat. Seperti itu sebagian ulama mewajibkan dua-duanya. Mengqadha, ya, bayar fidyah. Ya. Tapi wallahu alam, yang lebih kuat cukup mengqadha. Ya, apakah karena tidak kuat, apakah karena khawatir dengan janin, khawatir dengan bayi yang disusui, sama saja kewajibannya mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkan. Kecuali sudah tidak mampu mengqadha, maka silahkan bayar fidyah. Ya, ini. Taib, selanjutnya mohon izin bertanya, jika mendapati haid tetapi belum sempat mandi besar, ya. Oh, belum sempat mandi besar, sudah datang haid. Apakah mandi besar dijadikan satu ketika selesai dari haid? Pripun ini ibu-ibu?
punya kewajiban mandi besar, mandi junub. Belum sempat mandi sudah datang haid. Beripun, wajib mandi junub tidak? Ya, sudah selesai, sudah habis waktunya. Karena mandi junub ini untuk menghilangkan hadas besar, sedangkan datang haid ini hadas besar. Ya, maka sudah tidak ada kewajiban mandi untuk mandi yang junubnya. Ya, secara kewajiban sudah tidak wajib, karena sudah lewat waktunya. Tapi kalau tetap mandi, ya tidak masalah. Tapi secara hukum fikih, bagaimana kewajibannya? Pada dirinya ada hadas besar, yaitu sedang haid. Bagaimana dengan hadas besar satunya, yaitu junub? Maka sudah tertutup dengan haid. Maka ya sama dengan yang sedang haid. Apakah disunahkan berwudu? Iya, yang sedang haid apakah disunahkan berwudu? Kalau misal pengen baca Al-Quran misalnya, sedang haid mau baca Al-Quran, wudu tidak? Ada hadas yang lebih besar, yaitu hadas besar. Adapun wudu menghilangkan hadas kecil, maka pada asalnya tidak disunahkan berwudu karena sedang haid. Ya, tapi kalau mau mandi, mau berwudu, ya silakan, tidak dilarang ya. Tapi secara hukum fikihnya tidak wajib atau tidak dianjurkan ya. Jadi demikian, Allah Ta'ala a'lam. Kalau sudah tarawih, bolehkah nanti salat tahajud di sepertiga malam terakhir? Para bunda rahimakumullah, salat tarawih itu juga salat tahajud ya. Waktunya sholat malam itu dari setelah isya sampai sebelum subuh, itu waktu sholat malam. Dan sholat malam yang paling utama itu sepertiga malam terakhir, itu yang paling utama. Nah, khusus di bulan Ramadan, sholat malamnya dimajukan di awal waktu, dikerjakan setelah isya, maka disebut dengan tarawih karena diambil dari kata rohah. Rohah itu istirahat. Ya, 2 rakaat salam istirahat, agar badan beristirahat. Baru 2 rakaat salam lagi, baru istirahat lagi, baru witir yang 13 rakaat atau 11 rakaat. Maka salat tarawih setelah isya itu hakikatnya salat malam di awal waktu ya. Jadi kalau sudah selesai salat tarawih bersama dengan imam, sudah salat witir, dan itu berpahala ya, qiyamil lailah kata Nabi, itu seperti salat semalam suntuk. Kalau salat tarawih selesai bersama dengan imam, seperti salat semalam suntuk. Kalau nanti sepertiga malam terakhir bangun lagi, kemudian pengen salat malam lagi, boleh tidak? Boleh, tapi sudah tidak witir. La witrani fil lailah, kata Nabi, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi boleh tidak? Jawabannya boleh, tapi sudah tidak witir lagi. Taib, pinjam di bank konvensional apakah termasuk riba? Riba tidak ibu-ibu? Riba ya. Alhamdulillah ya, kita sudah belajar hukum-hukum Allah ya. Di antaranya adalah hukum riba. Riba termasuk di dalam dosa besar ya. Monggo bisa dibaca kembali, dipelajari kembali agar kita benar-benar selamat dari riba ya. Wallahu taala a'lam. Bagaimana mengganti puasa Ramadan yang jumlahnya lupa? Ya, kalau utang dengan manusia kemudian bilang lupa gitu pripun? Ya, yang dihutangi ya marah ya. Wah, iki sembrono tenan iki. Iya, hutang malah bilang lupa ya. Maka harusnya hutang kita kepada Allah itu lebih besar kewajibannya ya. Jangan sampai lupa, ditulis lah, dicatat ya. Terutama ibu-ibu tadi yang kadang bolong-bolong puasanya ya, karena mungkin haidnya tidak teratur misalnya, kadang ya
harus tidak puasa, kadang puasa lagi, nanti tidak puasa lagi, ya dihitung dengan baik. Kalau benar-benar lupa maka tambahkan sehingga kita yakin itu sudah menutup ya. Lupa antara 5 dengan 7 misalnya, anggaplah 7. Lupa antara 3 dengan 5, anggaplah 5, sampai hati yakin itu sudah menutupi. Ya itu kalau benar-benar lupa, tapi ya setelah kita belajar jangan sampai lupa ya, dicatat. Seorang ibu sedang melahirkan atau nifas sehingga tidak puasa dan sudah membayar fidyah. Apakah harus mengganti puasa? Jawabannya sama dengan yang tadi. Untuk yang haid dan nifas ini mengganti ya, mengganti puasa. Haid, nifas itu mengganti. Adapun yang fidyah tadi yang menyusui dan hamil ya, itu boleh membayar fidyah. Adapun nifas maka mengganti puasa, qadha puasa. Ya diqadha. Maka tidak ada kewajiban membayar fidyah karena kewajibannya adalah mengqadha ya. Thayyib, yang terakhir para bunda rahimakumullah, niat puasa dimulai sebelum subuh. Bagaimana kalau kesiangan bangun setelah adzan subuh? Makanya di malam hari sudah berniat ya, sebelum tidur, sebelum panjenengan tidur sudah berniat. Dan yang paling utama tadi yang saya sampaikan, di awal Ramadan sudah langsung niat untuk 1 Ramadan penuh, niatkan, kecuali datang haid. Maka niat yang seperti itu sudah menutup semuanya insya Allah. Jadi kalaupun ketiduran insya Allah aman ya, tetap tinggal puasa karena sudah niat untuk puasa semuanya. Jadi demikian para bunda rahimakumullah kajian kita di sore yang mulia ini. Walhamdulillah ya, hukum-hukum terkait dengan puasa kita bahas, dan tepat sekali ya karena kita sebelum masuk Ramadan ya, sebentar lagi insyaallah Ramadan. Monggo bisa persiapan dari sekarang ibu-ibu ya, ibadah sudah mulai ditingkatkan ya, baca Al-Quran, sholat malamnya, sedekahnya, zikir ya, sudah mulai ditingkatkan ya, sehingga masuk Ramadan mudah-mudahan kita ada di puncaknya beribadah kepada Allah ya. Tayyib, demikian wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.